Yang namanya orang Banten itu, apapun kelasnya, ya, apakah itu kelas kiai, kelas ulama, kelas tukang angon bebek, tukang angon kebo, tukang ngarit, tukang ngegebot, tukang macul, tukang ngejaring, tukang aja, apa aja kelasnya, baru bisa disebut orang Banten kalau ketika ngelihat penjajahan di bumi Banten, dadanya mendidik marah dan ingin membantu saudara-saudara kita yang sedang didolimi. Lagi-lagi yang mendolimi ini bukan rasis, ya. Ini karena memang mereka ini penjajah yang otaknya hanya hidup ini diukur hanya sebatas materi saja, penyembah materi, penyembah berhala. Mereka tidak mengindahkan tentang ketuhanan. Mereka tidak mengindahkan tentang kemanusiaan, apalagi hal-hal yang sifatnya beradab gitu kan. Apalagi keadilan, mereka enggak memikirkan tentang itu. Dan kalaupun mereka membuat framing-framing bahwa mereka itu baik, ngasih beras 5 kilogram beras, kemudian masyarakat disuruh menyatakan setuju dengan proyek PEK 2, itu ngomong kosong itu. Itu cara mereka untuk membuai kita agar supaya kita nganggap mereka tuh baik, kemudian kita nggak melawan mereka. Ingat, orang Banten harus melawan. Jadi terkait aksi tanggal 15 Mei ini, tanggal 18 Mei ini, hari Minggu, yuk, wong ujung kulon sampai Taman Jaya ke sana, Pandeglang, Rangka, Selebak, semua, Kota Serang, Semen, semua, seluruh rakyat Banten, ayo kita bareng-bareng membersamai. Ini persoalan berbicara tentang kedaulatan Banten. Orang Banten tidak boleh tunduk dengan penjajah. Ingat leluhur kita. Sampai istilahnya, orang Banten punya 2 waktu, kalau kalah di siang hari, sampai malam harinya pun bergerak. Dan tidak akan pernah tunduk atau kompromi dengan penjajah. Itu harus diingat. Dan yakin para sejarah-sejarawan yang ada di Banten pasti tahu tentang persoalan ini. Bagaimana ini perlawanan akan terulang kembali tahun 1888 tentang pemberontakan petani Banten. Dan disinilah lahir perlawanan-perlawanan itu kembali di tahun 2025 ini. Dulu musuhnya adalah VOC, Belanda. Sekarang adalah PIK 2. Proyek PIK 2 ini akan menggusur semua Banten. Mulai dari Dadap, menyisir terus sampai Tanjung Lesung, muter lagi ke sana ujung genteng. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus kita lawan. Maka menghimbau kepada saudara-saudara setanah, sekelahiran di Banten, mari kita bersama-sama berjuang sampai titik darah penghabisan. Mungkin ini pesan saya kepada dulur-dulur sebanten semua. Dan yakin ini bukan persoalan Banten, tapi ini juga persoalan bangsa kita. Tidak boleh hanya di Banten saja, tapi ketika di Bekasi juga, di Rempang juga kan, di ujung utara Manado sana, apalagi nanti di Bandung sebentar lagi misalnya kan, Cirebon sana, ini tidak boleh ada penjajahan. Maka kita mulai dari rakyat Banten, kita mulai, nggak boleh takut. Rakyat Banten harus menjadi contoh seluruh Nusantara ini, bahwa orang Banten tidak akan pernah tunduk kepada penjajahan, kepada orang-orang yang rakus, yang kalau diistilahkan kerakusan itu seperti jurang tak berdasar. Mari kita lawan bersama-sama.